adik-adik sekolah Minggu HKBP Bogor. Kita bertemu lagi dalam ibadah online tanggal 2 Agustus 2020. Sebelum memulai ibadah kita kali ini, berikut ada beberapa panduan yang dapat adik-adik perhatikan, yaitu yang pertama, dimohon agar orang tua membimbing adik-adik semua untuk beribadah online di rumah masing-masing. Yang kedua, dimohon agar adik-adik sudah bersiap dengan berpakaian yang rapi dan sopan, seperti layaknya kita pergi ke gereja. Yang ketiga, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan hati dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang keempat, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Yang kelima, dimohon adik-adik mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan bersungguh-sungguh. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Halo Bang Edo. Halo Kak Joyce. Halo Bang Sandi. Halo Bang Glory. Halo Bang Jimmy. Adik-adik, kakak dan abangnya sudah siap loh untuk ibadah sekolah minggu. Pasti adik-adik sudah siap juga kan untuk melakukan ibadah? Nah, yuk kita berdoa yang akan dipimpin oleh Abang Edo. Nah adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita akan mulai ibadah dan kita berdoa dulu. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan menyertai kami hingga pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, akan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Begitu besar kasih Tuhan Allah kepada semua ciptaannya, termasuk kita adik-adik. Nah, untuk itu kita harus saling mengasihi ya. Yuk, kita sama-sama nyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau menyanyikan satu lagu yang berjudul Anak Terang.
Anak-anak kami sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak kami, anak sekolah minggu. Sampai bertemu kembali pada hari ini di ibadah online sekolah minggu HKBP Bogor. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, karena kita yakin bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semua sudah buka Alkitabnya? Kita akan membaca firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu ke-8 sesudah Trinitatis, yang tertulis pada surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, pasal yang ke-5, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita ikuti bersama. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami, anak sekolah minggu, nats untuk kita pada pagi hari ini adalah merupakan suatu ajakan ataupun suatu nasihat dari Rasul Paulus, Rasul Tuhan, supaya hidup sebagai anak-anak terang. Karena saat Rasul Paulus mengirim suratnya melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, Rasul Paulus mengirim suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus saat itu. Hidup mereka masih di dalam kegelapan. Artinya hidup di dalam kegelapan, mereka hidup di dalam percabulan. Mereka hidup di dalam rupa-rupa kecemaran yang berlawanan dengan kehendak Tuhan Yesus. Mereka hidup dalam perkataan yang sembrono, hidup menyembah berhala, hidup serakah, hidup mementingkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Tetapi setelah Yesus Kristus datang sebagai terang, semuanya harus berubah. Makanya Rasul Paulus mengatakan kepada kita, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Setelah Tuhan Yesus datang sebagai terang, semuanya sudah berubah. Kegelapan itu telah dikalahkan oleh terang yang dibawa Yesus. Kegelapan itu sudah diusir oleh Yesus. Bahkan setelah Yesus datang sebagai terang, semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi juga, misalnya mencuri,
berbohong, dan lain sebagainya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Setelah Yesus datang, semuanya menjadi nyata. Yang tersembunyi juga segala sudut menjadi nyata oleh terang Yesus Kristus. Itulah yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ajakan kepada kita supaya semua anak-anak sekolah minggu harus siap dan mau menjadi anak-anak terang atau hidup menjadi anak-anak terang, karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah terang. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus, anak sekolah minggu yang disayang oleh Tuhan Yesus, kita harus ikut Yesus yang menjadi terang. Kita sebagai terang, dan terang itu harus kita bawa kemana-mana. Sebagai anak sekolah minggu yang hidup di dalam terang, tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tentunya harus mencerminkan kepribadian yang berbeda juga dari sebelumnya. Harus menjadi anak sekolah minggu yang menjadi teladan, menunjukkan contoh yang baik terhadap semua orang. Bahkan di mana saja pun kita berada, tidak dibatasi tempat, bukan hanya mengerti tentang kebaikan, tentang kejujuran itu saat kita di sekolah minggu, saat kita di sekolah di hadapan guru kita. Tetapi dimanapun kita berada, kita harus tunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak pembawa terang. Karena Yesus Kristus yang kita ikuti adalah terang bagi jalan kita. Tentunya sebelum Yesus Kristus datang ke dunia, manusia itu tidak tahu jalan mana yang harus dia jalani, karena seluruh pekerjaannya dan hidupnya diliputi kegelapan. Tetapi setelah Yesus datang membawa terang bagi kita, kita tidak lagi disesatkan, karena terang jalan kita sudah diterangi. Kita sudah tahu jalan mana yang harus kita jalani. Kita tidak lagi disesatkan oleh apapun, sehingga perjalanan kita terarah, punya tujuan, dan perkataan kita juga tidak lagi sembrono, dan kita tidak lagi mengucapkan kata-kata kotor, tidak lagi menyembah berhala, menyembah yang lain, tetapi menyembah Tuhan Yesus. Karena dengan datangnya Tuhan Yesus, kita adalah milik Tuhan Yesus. Kita tidak terikat lagi oleh iblis, karena tempat iblis adalah di tempat yang gelap. Kegelapan itu tidak ada tempat untuk Tuhan. Dan setiap orang yang hidup di dalam kegelapan, dia tidak ada harganya di mata Tuhan. Tetapi kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, berarti kita sangatlah berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, anak kami, anak sekolah minggu, hidup sebagai anak terang. Di dalamnya tidak ada rasa ketakutan, tidak ada kebinasaan. Yang ada adalah rasa nyaman, rasa aman, dan tenang di dalam pelukan Tuhan Yesus. Hidup di dalam terang, berjalan di dalam terang, hidupnya akan merasa nyaman dan akan diberkati oleh Tuhan Yesus, dan akan selalu dipenuhi oleh sukacita. Tetapi berbeda dengan anak-anak kegelapan. Dia bukan anak Tuhan, tetapi dia adalah anak iblis yang mau melakukan perbuatan jahat, kebohongan, ketidakjujuran,
secara sembunyi-sembunyi. Mungkin dia berpikir, orang lain kan tidak ada yang melihat, situasi lagi aman, pasti tidak ada yang tahu saya mengambil sesuatu, pasti tidak ada yang tahu, gak ada yang dengar saya berkata bohong. Tetapi Tuhan Yesus Maha melihat, tidak ada yang tersembunyi, karena semua diterangi oleh Tuhan Yesus. Kalau seseorang itu masih mau sembunyi-sembunyi melakukan kejahatan, kebohongan, dan lain sebagainya, berarti dia belum patut disebut anak-anak terang. Kalaupun dia mengaku sebagai anak-anak terang, aku adalah anak terang, aku anak Tuhan Yesus, tapi dia masih mau berbohong, masih mau melawan orang tua, masih mau mencuri, masih diragukan dia disebut anak-anak terang. Masih ada yang perlu diperbaiki, masih ada yang belum beres. Kalau seseorang itu mengaku dia anak-anak terang, harus nyata di dalam perkataan, perbuatan, dan cerminan kepribadiannya. Tidak lagi mau berbohong, selalulah berkata jujur. Tidak lagi melawan orang tua, tidak lagi malas ke gereja, tidak lagi malas sekolah minggu, bukan lagi harus dipaksa-paksa ke sekolah minggu. Seperti kita ibadah hari ini, jangan lagi ada yang masih tidur, tetapi harus bangun, bangkit. Siapa yang masih tidur-tidur sementara ibadah online sekolah minggu sudah mulai, berarti dia masih anak kegelapan. Kalaupun pengakuannya dia anak terang, tetapi siapa yang tadi pagi cepat bangun, berkemas, cuci muka, dan rapi, duduk yang baik, mendengarkan firman Tuhan di ibadah online hari ini, dialah yang disebut anak-anak terang. Bukan lagi hanya di ucapan, tetapi dialah yang disebut anak-anak terang. Dialah sesungguhnya anak-anak terang, bukan lagi hanya dalam pengakuan saja. Dengan sendirinya kita akan mampu mengusir kegelapan. Kita akan mampu mengalahkan kegelapan kalau kita tidak malas bangun, tidak malas ke gereja, mendengarkan firman Tuhan. Kita berarti sudah mampu mengalahkan kegelapan, mengusir jauh-jauh kegelapan. Karena Yesus Kristus Tuhan kita, Raja bagi kita, sudah datang sebagai terang bagi kita. Oleh karena itu, anak-anak kami, anak sekolah minggu, apa saja yang dibuahkan oleh anak-anak terang sudah kita baca tadi pada ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau dikatakan kebaikan, berarti kebaikan yang datang dari hati yang tulus, bukan pura-pura baik supaya dipuji orang, supaya dikatakan orang, oh si Anu itu baik sekali. Kalau dikatakan kebaikan, buah dari kebaikan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah melakukan kebaikan dengan ketulusan hati. Dan kebaikan itu dilakukan tidak terbatas. Bukan hanya berbuat baik kepada yang dekat dengan kita, bukan hanya berbuat baik kepada sahabat kita, bukan hanya berbuat baik kepada orang-orang tertentu, berbuat baik memilih-milih teman, tetapi kebaikan yang dimaksud di sini adalah buah kebaikan yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Yang harus kita pahami adalah kebaikan terhadap semua orang tanpa terkecuali. Jadilah kita terang, jadilah kita bersinar terhadap semua orang dengan hati yang tulus.
Itulah buah dari kebenaran yang diinginkan Tuhan Yesus dari kita melalui nats firman Tuhan pada hari ini. Dan yang kedua juga kita harus membuahkan keadilan. Anak-anak terang harus membuahkan keadilan. Keadilan itu bukan hanya pengertian berbagi sesuatu makanan sama rata, tetapi keadilan itu sangat diinginkan oleh Tuhan Yesus. Keadilan itu berarti harus menghargai hak orang lain. Hak orang lain itu tidak boleh kita rampas. Hak orang lain itu harus kita berikan. Jangan kita ambil hak orang lain. Kita juga jangan mengambil hak Tuhan Yesus. Apa itu hak Tuhan Yesus, anak-anak kami? Hak Tuhan Yesus adalah kemuliaan dan pujian hanya milik Tuhan Yesus. Jadi kalau kita itu berbuat baik, bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita dikagumi, tetapi kita berbuat baik karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita berbuat baik, orang lain melihatnya, bahkan di luar agama Kristen yang melihatnya, di luar yang seiman dengan kita melihat, oh itu anak-anak Tuhan. Kenapa mereka anak-anak Tuhan? Karena perilakunya dan perbuatannya bersinar. Jadi pujian itu hanyalah hak Tuhan Yesus. Mari kita berikan hak Tuhan Yesus dengan perilaku dan perbuatan yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan buah dari anak-anak terang yang ketiga adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-9, kebenaran. Tadi ada kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tuhan Yesus sangat menginginkan dan mencintai kebenaran. Kebenaran itu adalah kebalikan dari kejahatan, kesalahan, dan perbuatan dosa. Semuanya itu adalah larangan Tuhan. Oleh karena itu sebagai anak-anak terang harus membuahkan kebenaran, kebaikan, kejujuran. Tidak ada lagi di dalamnya kebohongan, tidak ada lagi kata-kata kotor, tidak ada lagi kata-kata kosong yang tidak ada maknanya, yang tidak ada buahnya. Tidak ada lagi kata-kata yang sembarang diucapkan ataupun kata sembrono. Itulah kata kebenaran. Yang ada adalah semua berdasarkan firman Tuhan. Semua datang dari firman Tuhan, bersumber dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran, makanya kita diberi kepastian. Makanya kita diberi janji yang pasti. Tidak ada yang diragukan di dalam firman Tuhan. Setiap perkataan kita harus yang dibuahkan oleh firman Tuhan. Itulah buah kebenaran yang harus dipahami oleh anak-anak terang dan bahkan dilakukan oleh anak-anak terang. Kita bukan hanya disebut sebagai anak-anak terang, tetapi anak-anak terang itu bagaimana? Harus berangkat, beranjak, bangkit, membawa terang itu. Karena terang itu sangat berguna. Sekecil apapun, terang itu sangat berguna. Bahkan kalaupun lampu mati, kita menghidupkan satu lilin saja sudah sangat berguna. Bahkan cahaya yang sangat kecil sekalipun, kalau dia dihidupkan di tempat yang gelap, pasti sangat berguna. Tetapi kalau satu tempat yang dipenuhi kegelapan, tidak ada sinar apapun, kita tidak akan tahu melakukan yang baik. Kita tidak tahu berjalan di jalan Tuhan. Jalan kita menjadi sesat, tidak tentu arah. Tetapi dengan kedatangan Yesus,
kita menjadi diterangi, sehingga kita mampu di jalan yang diinginkan Tuhan dan mampu menjauhi, menghindari jalan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang membawa kita kepada hal-hal yang membahayakan hidup kita. Oleh karena itu, anak-anak kami, anak sekolah minggu, kalau kita sudah menjadi anak-anak terang, mari kita tunjukkan melalui perilaku, perbuatan, kehidupan kita sehari-hari, menunjukkan anak sekolah minggu yang semakin bertumbuh dewasa, baik di dalam perbuatan, baik di dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus. Dengan datangnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita ini sudah menjadi miliknya. Iblis tidak berkuasa lagi menyesatkan kita. Dengan datangnya Yesus terang, kita sudah jadi miliknya. Kita sudah dalam pelukan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, anak-anak kami, jangan lagi mau tergoda melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan seperti berbohong, mencuri, melawan orang tua, dan perbuatan-perbuatan kecemaran yang lainnya, termasuk menghina teman, mengucapkan kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Janganlah hidup menjadi manusia lalu, jadilah menjadi manusia baru, anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh layak disebut anak-anak terang, karena anak-anak teranglah yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita tunjukkan, mari kita bangkit dari kegelapan. Jangan lagi mau diperbudak oleh dosa, kegelapan, dan iblis, karena Yesus Tuhan kita sudah datang di dalam kehidupan kita, memimpin hidup kita, menerangi jalan kita, sehingga kita sudah mengetahui, memahami mana perintah Tuhan, mana larangan Tuhan yang harus kita jauhi. Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Mari kita hidupi hidup kita yang sekarang, hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga, pada hari ini kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan, menasihatkan kepada kami, supaya kami mau menjadi anak-anak terang. Biarlah anak sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu saat ini, mereka siap dan mau Engkau pakai sebagai alatmu menjadi anak-anak terang. Sekalipun mereka masih kecil dan belum banyak tahu akan sesuatu hal, kami yang tidak percaya, firman-Mu akan membuat mereka bertumbuh agar menjadi anak yang berbudi pekerti yang baik, anak yang Engkau sayangi, karena perilaku dan perbuatan mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah semua guru sekolah minggu dan semua orang tua menjadi pendidik bagi anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu di rumah dan di gereja, sehingga firman Tuhan yang diajarkan kepada mereka dan yang sudah mereka dengarkan, biarlah itu membimbing mereka untuk mampu berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, agar kelak mereka menjadi anak yang tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi anak yang membuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Karena itulah sesungguhnya buah dari anak-anak terang. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan yang memberkati semua orang tua mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmah kepada orang tua, agar menjadi orang tua yang patut diteladani, menjadi guru yang pertama dan terutama
bagi anak-anaknya. Kami berdoa buat semua guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memberi mereka sukacita, kesehatan, dan kekuatan, agar mereka dengan penuh sukacita melayani Engkau lewat pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan menjaga, melindungi kami. Berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Kalaupun sampai saat ini anak-anak sekolah minggu belum bisa beribadah di rumahmu yang kudus karena situasi kondisi yang kurang membaik, wabah pandemi COVID-19 yang belum berlalu dari hadapan kami. Biarlah Engkau harapan kami, penolong kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menjaga kami. Pada waktunya Engkau akan mengakhiri semua yang membebani, memberatkan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita harus menjadi anak terang dan bersinar dimanapun kita berada. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami anak